7 taktik si narsistik untuk membuat Anda tetap terikat. Ada 7 taktik yang biasanya digunakan oleh si narsistik untuk membuat Anda tetap terikat dengan mereka. 1. Mereka membanjiri Anda dengan love bombing. Love bombing adalah taktik manipulatif di mana si narsistik membanjiri korbannya dengan kasih sayang di awal hubungan. Banjir emosi positif ini dapat membuat korban merasa sangat dihargai dan istimewa. Si narsistik melakukan ini untuk membuat korban bergantung secara emosional, jadi ketika mereka kemudian menarik kasih sayang ini, korbannya akan tetap menginginkannya, membuat mereka terikat pada hubungan tersebut. Misalnya, di minggu-minggu pertama hubungan Anda, si narsistik menghujani Anda dengan hadiah, pujian, dan perhatian. Mereka membuat seolah-olah Anda adalah pusat dari dunia mereka dengan mengatakan hal-hal seperti, "Aku belum pernah merasa seperti ini dengan siapapun sebelumnya." Namun seiring berjalannya waktu, perhatian ini semakin berkurang dan akhirnya digantikan oleh ketidakpedulian dan kekejaman. Meski demikian, kenangan di minggu-minggu awal itu membuat Anda tetap berharap kasih sayang itu akan kembali dan membuat Anda tetap terikat pada hubungan tersebut. 2. Mereka menarik diri dari Anda. Si narsistik seringkali menahan kasih sayang untuk memanipulasi emosi korbannya. Dengan sengaja menarik diri, menahan cinta, kehangatan, atau perhatiannya, si narsistik dapat menimbulkan rasa rindu dan tidak nyaman. Hal ini membuat korbannya lebih bersedia melakukan apapun untuk mendapatkan kembali kasih sayang si narsistik, dan kesediaan ini membuat mereka tetap terikat pada hubungan tersebut. Misalnya, suatu hari si narsistik dalam hidup Anda tiba-tiba berhenti berbicara dengan Anda, menghindari kontak mata, dan bersikap dingin kepada Anda. Saat Anda bertanya ada apa, mereka mengabaikan Anda atau tidak menjawab. Hari-hari berlalu, dan ini terus berlanjut. Merasa putus asa untuk memahami perubahan mendadak, Anda bertanya-tanya apakah Anda telah melakukan kesalahan. Pada akhirnya, hal ini menyebabkan Anda mendekati si narsistik, meminta maaf dan bertanya bagaimana Anda dapat memperbaiki keadaan, meskipun Anda tidak yakin dengan kesalahan Anda. Melihat taktiknya berhasil, si narsistik perlahan mulai memberi Anda perhatian lagi. Mengalami hal ini membuat Anda percaya bahwa Anda harus selalu berusaha untuk mendapatkan kasih sayang si narsistik, dan seiring berjalannya waktu, keyakinan ini membuat Anda terus terikat dalam hubungan tersebut. 3. Mereka memainkan kartu korban. Si narsistik pandai memutarbalikkan situasi agar dirinya tampak sebagai korban. Dengan menggambarkan diri mereka sebagai pihak yang dirugikan, mereka dapat memanipulasi korban agar merasa bersalah, bertanggung jawab, atau bersimpati. Terkadang, hal ini membuat korban tetap terikat pada hubungan tersebut karena mereka terus-menerus berusaha untuk memperbaiki keadaan atau menghindari, menyakiti si narsistik lebih jauh. Misalnya, Anda memutuskan untuk menghabiskan akhir pekan bersama teman-teman Anda setelah beberapa bulan mendedikasikan waktu luang Anda untuk si narsistik. Ketika Anda kembali, si narsistik mengeluh bahwa Anda selalu memprioritaskan orang lain di atas mereka. Anda merasa bersalah karena telah mengabaikan mereka. 4. Mereka mengendalikan keuangan Anda.
Pelecehan finansial adalah taktik paling umum yang digunakan oleh si narsistik untuk membuat korban mereka terikat. Dengan mendominasi aspek finansial dalam hubungan, si narsistik memastikan bahwa korbannya menjadi bergantung secara ekonomi pada mereka. Ketergantungan ini membuat sangat sulit bagi pihak korban untuk keluar dari hubungan, karena mereka terjebak dengan ketidakstabilan dalam hal keuangan. Misalnya, setelah menikah, si narsistik meyakinkan Anda bahwa yang terbaik adalah jika hanya satu orang yang menangani keuangan. Secara bertahap, mereka mengambil kendali atas semua rekening bank dan tagihan bersama. Saat Anda ingin membeli sesuatu untuk diri sendiri atau bahkan melihat laporan bank, hal itu membuat Anda merasa bersalah karena tidak mempercayai mereka. Atau jika Anda menunjukkan sedikit saja kemandirian, mereka akan membungkam Anda dengan komentar seperti, "Bagaimana kamu bisa bertahan tanpa saya?" Menyoroti ketergantungan finansial Anda pada mereka. Seiring waktu, mengalami pelecehan seperti ini membuat Anda tidak dapat meninggalkan hubungan karena Anda tidak punya akses pada uang Anda, dan Anda menjadi tidak mandiri. 5. Mereka membuat Anda meragukan realitas Anda. Gaslighting adalah teknik manipulatif di mana si narsistik dengan sengaja mencoba membuat korbannya meragukan ingatan, penilaian, atau persepsinya terhadap realitas. Para pelaku gaslighting tahu bahwa kebingungan melemahkan jiwa. Ketidakpastian menimbulkan kerentanan. Dengan menciptakan kebingungan dan keraguan pada diri sendiri, si narsistik dapat membuat korban mereka lebih bergantung pada mereka untuk mengetahui apa yang benar. Hal ini mengikis rasa percaya diri korban dan membuat mereka tetap terikat pada hubungan tersebut. Misalnya, Anda ingat dengan jelas si narsistik berjanji untuk mengantar Anda ke dokter. Namun ketika harinya tiba, mereka tidak bisa dihubungi. Saat Anda mengonfrontasi mereka, mereka menjawab, "Aku tidak pernah mengatakan itu." Kamu pasti salah paham, padahal Anda tahu percakapan itu terjadi. Seiring waktu, dengan semakin banyak kejadian seperti ini, Anda mulai mempertanyakan ingatan Anda dan justru mengandalkan si narsistik, bahkan ketika Anda tahu ada sesuatu yang terasa tidak beres. 6. Mereka mengisolasi Anda dari sistem pendukung Anda. Si narsistik seringkali mencoba memisahkan korbannya dari sistem pendukungnya, yaitu teman dan anggota keluarga korban. Taktik ini, yang dikenal sebagai isolasi, memastikan korban memiliki sedikit atau tidak ada orang yang bisa diajak curhat, sehingga membuat mereka lebih bergantung pada si narsistik. Dengan mengisolasi korban, si narsistik mengurangi kemungkinan orang lain menunjukkan sifat tidak sehat dari hubungan tersebut. Hal ini memudahkan si narsistik untuk terus mendominasi hubungan agar korban tetap terikat. Misalnya Anda baru saja memulai hubungan dengan si narsistik. Pada awalnya, si narsistik tampak akrab dengan teman dan keluarga Anda. Namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai memberikan komentar seperti, "Adikmu sepertinya tidak menghormatimu." Atau ibumu lebih sayang pada kakakmu. Seiring waktu, Anda mulai menjauh dari orang yang Anda cintai, berpikir itu demi kebaikan hubungan Anda dengan si narsistik. Semakin Anda terisolasi, semakin Anda berpaling kepada si narsistik untuk mendapatkan dukungan emosional dan pengakuan. Sayangnya,
Hal ini membuat Anda semakin rentan terhadap kecenderungan manipulatif si narsistik dan membuat Anda tetap terikat pada hubungan tersebut. 7. Mereka terus-menerus mengubah ekspektasi mereka. Si narsistik terus-menerus mengubah ekspektasi untuk membuat korbannya merasa tidak berusaha cukup keras. Taktik ini adalah metode kontrol yang membuat korban tidak stabil dan akan berusaha lebih keras untuk menyenangkan si narsistik, dengan berpikir bahwa mereka pada akhirnya akan mendapatkan validasi jika mereka dapat memenuhi harapan si narsistik yang selalu berubah. Perhatikan bahwa ekspektasi si narsistik dalam hidup Anda bisa tiba-tiba berubah setiap kali Anda melakukan sesuatu yang mereka minta. Contoh, jika Anda menghabiskan lebih banyak waktu di rumah karena mereka memintanya, mereka kemudian akan mengeluh tentang Anda yang jarang keluar rumah. Saat Anda mencoba membicarakannya dengan mereka, si narsistik akan mengatakan hal-hal seperti, "Aku hanya berpikir kamu akan tahu cara menyeimbangkan dengan lebih baik." Siklus ini membuat Anda terus-menerus berusaha memenuhi tuntutan mereka, berharap kali ini Anda akhirnya dapat melakukannya dengan benar. Namun aturan si narsistik terus berubah, membuat Anda merasa tidak mampu dan terikat pada hubungan tersebut karena si narsistik membuat Anda merasa kurang berusaha.